Shalom buat kita semuanya. Di sini saya akan memberitakan satu firman Tuhan yang menurut saya firman ini sangat bagus gitu. Sangat menginspirasi bagi saya. Dan saya yakin pasti kita semua sudah pada tahu mengenai ayat ini. Dan ayat ini saya ambil dari Amsal 1 ayat 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Nah, di sini takut akan Tuhan itu adalah tema dari seluruh pasal yang ada di Amsal. Jadi di Amsal itu semuanya menceritakan takut akan Tuhan gitu. Amsal itu menyuruh kita untuk takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan takut akan Tuhan itu merupakan awal dari hidup yang berhikmat. Nah, takut dalam hal ini bukan berarti kayak ngeri, menakutkan gitu, kayak kita ngelihat hantu nih atau jumpa hantu tengah malam gitu di jalan sepi gitu. Bukan takut tuh. Nah, bukan seperti itu ya. Takut di dalam hal ini itu menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri terhadap Tuhan, dan menaati seluruh perintah-perintahnya. Nah, jadi takut di dalam lingkup ini, takut di dalam hal ini bukan kayak menyeramkan gitu, kayak mengancam, bukan ya. Tetapi takut takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan adalah sumber hikmat tertinggi. Karena itu, setiap orang perlu datang kepada sumber hikmat itu supaya menjadi orang yang berhikmat, hidup bijaksana, bermoral tinggi, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu adalah sumber hikmat tertinggi. Tuhan itu adalah sumber hikmat yang paling atas lah pokoknya. Nah, jadi kan di sini kita itu disuruh datang gitu. Setiap orang yang percaya kepadanya harus datang gitu terhadap sumber hikmat itu, supaya kita semua orang percaya dapat menjadi orang yang berhikmat, hidup bijaksana, bermoral tinggi. Itu kita memiliki moral yang tinggi gitu, jadi kita memiliki sikap yang baik gitu terhadap sesama gitu, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Berarti di sini kita disuruh datang kepada hikmat itu, sumber hikmat itu, supaya kita hidup selaras gitu kepada Tuhan, hidup selaras terhadap Tuhan. Berarti kita itu sejalan gitu dengan perintah Tuhan. Nah, berarti jika kita sebagai orang percaya takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan melakukan segala perintah Tuhan, itulah awal mula dari pengetahuan itu. Makanya di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi jika kita hormat kepada Tuhan, disitulah awal pengetahuan itu. Selanjutnya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan saja bersikap yang jelek gitu, selalu berbuat kesalahan, dia hidupnya hancur lah pokoknya, tetapi mereka juga menolak hikmat dan tak bermoral gitu. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui tadi, sumber hikmat tertinggi itu adalah Tuhan. Nah, berarti jika orang-orang ini menghina hikmat dan didikan, berarti sama saja mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber hikmat tertinggi. Jadi jika mereka menghina hikmat itu, sama saja mereka menghina sumber dari hikmat itu sendiri. Nah, dan di sini juga mereka menolak didikan. Nah, jadi kalau semisal kita mengajar orang itu nih, kayak memberi nasihat atau segala macamnya, mereka nih keras kepala nih, mereka bawel, mereka tidak akan mau mengikuti apa perintah kita gitu, apa yang kita bilang itu mereka nggak bakalan mau mengikuti tuh. Mereka pasti tetap kekeh gitu terhadap pendirian mereka sendiri. Nah, jadi ayat Amsal 1 ayat 7 ini mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan supaya kita tidak menjadi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan.
Jadi di ayat ini kita diajak gitu agar supaya takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, menaati perintah Tuhan, supaya kita hidup selaras dan sejalan dengan Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang akan saya beritakan hari ini. Shalom.